Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan fasilitator perkuliahan manajemen publik. Saya Akadun, selamat menikmati video ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang New Public Service. Apa yang melatar belakangi lahirnya New Public Service? Seperti kita ketahui bahwa paradigma New Public Management atau yang biasa disingkat dengan NPM mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ekonomis efektif dan efisien yang dianggap tidak kompatibel lagi, tidak selaras lagi dengan perkembangan zaman. Kegagalan pasar jadi pada tahun 1930-an karena prinsip ekonomi efektif efisien tidak selalu dapat diwujudkan untuk semua kebutuhan publik. Public good. Jadi pada dasarnya adanya pemerintahan itu ya untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, ketika kita menggunakan tata kelola ekonomi, tata kelola pasar ke dalam manajemen publik, manajemen pemerintahan, nah ternyata kebutuhan publik, kebutuhan warga negara itu tidak terpenuhi semuanya. Banyak yang tidak terpenuhi malah. Sektor swasta umumnya hanya memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan individu atau private goods. Kebutuhan-kebutuhan publik pada umumnya berbiaya tinggi. Tidak mungkin dibebankan kepada publik menurut logika ekonomi, karena publik tidak mampu membayar beban untuk kebutuhan publik yang mahal seperti infrastruktur, jalan, pelabuhan, bandara, jembatan, waduk, gitu, fasilitas umum, seperti sarana olahraga, sarana sekolah, fasilitas sosial, masjid. Subsidi negara mutlak diperlukan sebagai subsistem politik yang mengelola dana publik yang disebut secara generik disebut yaitu pajak. Konsepsi negara kesejahteraan atau welfare state dalam perspektif ilmu politik diimbangi dengan lahirnya paradigma NPM dalam epistemologi ilmu administrasi publik. Prinsip demokrasi menjadi prinsip dasar pengelolaan negara. Negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan publik warga negaranya. Pelibatan engagement publik dalam engagement dalam pembangunan dilakukan secara partisipatif melalui ruang dialog yang terbuka dan setara. Oleh ruang terbuka dan setara. Inovasi epistemologi New Public Service dalam ilmu administrasi publik sampai pada paradigma yang namanya governance. Di era globalisasi, peran tradisional negara sebagai pelayan publik semakin banyak diambil alih oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, asosiasi sukarela hingga lembaga-lembaga internasional. Ilmu administrasi publik tidak hanya memandang relasi antar negara dan publik secara kelembagaan, tapi memperluas maknanya dengan mencermati relasi antara kelompok-kelompok sipil yang menjalankan fungsi negara bagi publik.
Meskipun paradigma ilmu administrasi publik terus berkembang dan paradigma baru melakukan kritik terhadap paradigma lama, pada praktiknya pelaksanaan pengelolaan administrasi publik di banyak negara, termasuk di Indonesia, tidak semata-mata secara diakalik mendasarkan pada suatu paradigma tertentu. Praktik administrasi publik di banyak negara, termasuk Indonesia, dikembangkan secara sintesis atau campuran atau hibrid. Ya, tidak seperti di dalam konsep paradigma ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya administrasi publik. Tidak mungkin kita menggunakan teori tunggal. Biasanya banyak sekali secara sintesis atau secara hibrid. Prinsip-prinsip NPM masih diberlakukan di tanah air, utamanya dalam konteks sistem akuntansi pemerintahan, dengan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Oath Public Administration pun masih berlaku ketika negara menjadi bagian integral sistem politik. Pejabat negara di tanah air diangkat menurut mekanisme politik dengan melibatkan DPR. Janet V. Denhart and Robert B. Denhart mengarang sebuah makalah pertama kali yang berjudul The New Public Service Serving Not Steering, terbit tahun 2003. Pada paradigma New Public Service dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama mainstream saat ini, yaitu paradigma New Public Management yang berprinsip run government like a business. Jadi menjalankan pemerintahan itu seperti menjalankan roda bisnis, atau market as solution to the ill in public sector. Jadi mekanisme pasar itu salah satu solusi bagi public sector yang sedang sakit. Gagasan Denhart and Denhart tentang pelayanan publik baru menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan, tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Di sini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Citizen first. Jadi yang paling utama adalah warga negara. Harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana perbedaan antara Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Ini kita lihat, ini ada, kalau dari Denhart itu dasar teoritis dan fondasi epistemologinya. Kalau Old Public Administration itu adalah teori politik, sedangkan kalau New Public Management adalah teori ekonomi, dan New Public Service itu adalah teori demokrasi. Rasionalitas dan model perilaku manusia, rasionalitas sinoptik administrasi manusia administrasi. Nah, kalau NPM ya tidak jauh beda dengan itu. Konsep kepentingan publik, kalau menurut OVA ini kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum. Jadi yang penting di Public Administration itu setiap tindakan organisasi pemerintah atau ASN gitu kalau di Indonesia itu harus berdasarkan hukum. Sedangkan New Public Management, kepentingan publik itu mewakili agresi kepentingan individu. Jadi seperti konsep demokratis juga sebenarnya itu ya. Jadi di demokrasi liberal individu itu harus dipenuhi gitu kepentingannya, siapapun itu. Lalu kalau New Public Service, kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai. Responsabilitas birokrasi publik, ini anggapan gitu ya, bagaimana respon pemerintah gitu negara kepada warga negaranya itu. Kalau OVA ini sebagai klien dan konstituen,
menganggap bahwa masyarakat itu klien dan konstituen, sedangkan kalau NPM itu menganggap masyarakat itu adalah customer. Kalau New Public Service menganggap bahwa masyarakat itu adalah warga negara. Lalu apa peran pemerintah? Nah, pemerintah itu yang rowing, yang menjalankan, sedangkan kalau di NPM itu steering, ya, yang mengendalikan, sedangkan kalau di NPM itu serving, yang melayani, gitu. Nah, ini jadi kalau rowing itu segala sesuatunya dikerjakan oleh pemerintah, kalau steering itu dikerjakan oleh pihak swasta, pemerintah yang megang kendali membuat kebijakan, membuat aturan main dan mengendalikannya, penegakan hukumnya, penegakan kebijakannya. Sedangkan kalau di New Public Service itu yang betul-betul yang melayani, gitu ya. Lalu pencapaian tujuan ini yang dilakukan oleh badan pemerintah. Kalau NPM itu oleh organisasi privat dan non-profit, sedangkan kalau New Public Service itu adalah koalisi antar organisasi publik, non-profit dan privat. Jadi semua ini perannya itu. Akuntabilitas, akuntabilitasnya itu hierarki administratif dengan jenjang. Jadi yang pertanggungjawabannya itu salah satunya itu responsibility-nya itu ke dalam. Artinya kalau seorang pelaksana di administrasi pemerintahan itu ya melapor kepada eselon 4, eselon 4 melapor kepada eselon 3, eselon 3 ke eselon 2, eselon 2 ke eselon 1, baru ke nanti pejabat politik. Sedangkan kalau di New Public Management itu akuntabilitasnya itu bekerja sesuai dengan kehendak pasar atau keinginan pasar. Ya kalau pasarnya menerima, itulah pertanggungjawabannya, gitu ya. Lalu kalau New Public Service itu adalah multi aspek, ada akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, dan norma. Jadi tidak hanya kepada atasan, komunitas, tapi juga kepada masyarakat, gitu ya. Bukan kepada pasar, jadi kepada masyarakat. Termasuk masyarakat itu ya pasar, gitu. Akhirnya pihak bisnis, gitu. Diskresi administrasi, nah ini OPA itu diskresinya terbatas, kaku, gitu ya. Susah karena tadi landasannya kalau tidak berdasar hukum maka akan masuk penjara. Atau minimal kena sanksi administratif, gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar gini, setiap tindakannya itu ada landasan hukumnya. Gitu. Nah, kalau di New Public Management itu diberikan diskresi yang luas. Yang penting kalau memberikan keuntungan, itulah yang memberikan profit, itulah sebatas itu diskresinya. Apapun boleh dilakukan asal memberikan keuntungan pada perusahaan. Lalu kalau New Public Service diskresi diperlukan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab. Nah, ada dalam hal tertentu kalau kepentingan untuk memberikan pelayanan yang terbaik maka diberikan diskresi, tetapi kalau tidak ya tidak boleh, gitu. Lalu kalau dari struktur organisasi, kalau OPA ini birokratis yang ditandai dengan otoritas top down, ya strukturnya itu dari atas memberikan perintah, dari bawah memberikan laporan. Sedangkan kalau New Public Service itu adalah destinasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen. Jadi kalau NPM itu diberikan desentralisasi, silakan setiap organisasi paling bawah itu mengambil, atau agen itu bisa mengambil keputusan. Nah, guidance-nya itu tetap ada, gambar besarnya tak apa kalau memberikan keuntungan, gitu ya, gambar besarnya itu. Lalu kalau New Public Service itu adalah struktur kolaboratif dengan kepentingan yang berbagai terbagi, ya, yang berbagi secara internal dan eksternal. Adapun asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator, pertama tentu saja gaji dan keuntungan proteksi, termasuk misalkan jaminan hari tua, gitu ya, kalau OPA itu. Nah, kalau New Public Management itu semangat entrepreneur. Jadi yang ada inovatif, kreatifnya ditumbuhkan. Lalu kalau New Public Service ini pelayan publik dengan keinginan lain masyarakat. Nah, semangatnya ke sana arahnya. New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat.
peran dari pemerintah adalah mengkolaborasikan antara nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah. Jadi pada dasarnya peran pemerintah bagaimana mengkolaborasikan potensi-potensi yang ada di masyarakat, baik dari pihak pemerintah, pihak organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, gitu, organisasi apapun, LSM, gitu ya, dan pihak swasta itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memenuhi kebutuhan publik, sehingga ya sejajar dan selaras dengan kongruennya dengan masyarakat. Ada 7 kunci pokok membedakan NPS dengan NPM dan OPA. Pertama, serving rather than steering, melayani warga negara bukan customer. Jadi prinsipnya melayani warga negara bukan kepada pelanggan. The public interest is the aim, not by product. Mengutamakan kepentingan publik bukan produk. Think strategically, act democratically. Berpikir strategis. Ya, berpikir strategis itu yang berpikir bagaimana mencapai visi misi gitu ya, berdasarkan yang setelah dibuat berdasarkan analisis SWOT, visi misi itu tujuan dan sasaran. Serve citizen not customer, melayani warga negara bukan customer. Jadi anggapan tadi sama ya, bahwa pemerintah itu melayani warga negara bukan customer. Jadi jangan mengambil untung, kasarnya itu ya. Accountability is not simple. Akuntabilitas bukan hal yang sederhana. Ya, bukan hanya laporan pertanggungjawaban, bukan hanya tadi kalau memberikan kepuasan kepada warga negara, tapi ada hal-hal keduanya. Gitu. Value people, not just productivity, menghargai manusia, bukan sekedar produktivitas. Nah, ini yang sangat penting juga, bahwa NPS juga menghargai manusia. Bukan hanya soal keuntungan, bukan profit, atau bukan soal hanya mencapai tujuan negara, tidak. Value citizenship and public service above entrepreneurship, nilai kewarganegaraan dan pelayanan publik lebih berharga daripada kewirausahaan. Nah, satu persatu kita bahas, coba. Serving rather than steering, peran pemerintah yang berkembang dalam pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam mengerti atau memahami kepentingan mereka ketimbang mengatur atau mengarahkan masyarakat ke arah yang diinginkan masyarakat. Jadi ini tidak old atau tidak OPA, tidak NPM. Jadi bukan tentang ya atau tidak, tapi pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama merumuskan apa yang harus dilakukan dan merealisasikannya. The public interest, aparatur negara bukan aktor utama dalam merumuskan apa yang menjadi kepentingan publik. Administrator publik atau ASN itu ya adalah aktor penting dalam sistem pemerintahan yang lebih luas, yang terdiri dari warga negara, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, wakil rakyat, dan lembaga-lembaga lainnya. Administrator negara mempunyai peran membantu warga negara mengartikulasikan kepentingan publik. Warga negara diberi suatu pilihan di setiap tahapan proses kepemerintahan, bukan hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum. Administrator publik berkewajiban memfasilitasi forum bagi terjadinya dialog publik. Argumen ini berpengaruh terhadap peran dan tanggung jawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomis, tapi juga nilai-nilai yang menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya para pelayan publik masih belum mengutamakan kepentingan publik. Masih ada agenda-agenda lain, apakah itu agenda pribadi untuk memenuhi kebutuhan dapur keluarga, ataukah agenda yang lebih besar, misalkan agenda kepentingan partai politik. Sebagai contoh, misalnya dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, penyelenggara layanan secara berkali-kali menunda atau mengulur waktu dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,
sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan secara patut dan mengakibatkan pelayanan umum tidak ada kepastian sehingga menimbulkan masyarakat tak nyaman dan menghilangkan rasa kepercayaan terhadap pelayan publik sehingga akan meruntuhkan legitimasi pemerintah. Value citizenship over entrepreneurship. New Public Service memandang keterlibatan citizen dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintahan yang digerakkan oleh semangat wirausaha. New Public Service berargumen kepentingan publik akan lebih baik bila dirumuskan, dikembangkan oleh aparatur negara bersama-sama dengan warga negara yang mempunyai komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak seolah ingin ditujukan pada uang dan kekayaan publik itu milik mereka. Tak jarang proses pelayanan dijadikan lahan untuk meraup keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Value citizen of misalnya dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang penyelenggara layanan meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dilakukan secara cuma-cuma karena merupakan tanggung jawabnya atau karena memang sudah digaji oleh pemerintah. Seorang pejabat atau penyelenggara layanan menggelapkan uang negara, perusahaan negara, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga menyebabkan pelayanan umum tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara baik. Think strategically, act democracy. Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana administrasi publik menerjemahkan atau mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik. Fokus utama implementasi dalam New Public Service pada keterlibatan citizen atau warga negara dan pembangunan komunitas, community building. Keterlibatan citizen dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. Keterlibatan di sini mencakup keseluruhan tahapan perumusan dan proses implementasi kebijakan. Melalui proses ini, warga negara merasa terlibat dalam proses kepemerintahan, bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Organisasi menjadi ruang publik di mana manusia, sistem dan administrator dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan kelibatan dengan warga ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan publik. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan masih dibilang minim. Selama ini menurut Indonesia Prasojo, ruang lingkup bagi publik untuk berpartisipasi dilakukan oleh masyarakat secara spontan melalui beberapa sarana. Recognize that accountability is not simple. Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar. Mereka harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standar profesional, dan kepentingan warga. Jadi banyak itu ya. Tidak hanya kepada pasar, tidak hanya kepada atasan. Gitu. Menurut New Public Service, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan customer penting. Tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri, di mana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggung sendiri. Tapi kalau dalam administrasi publik, maka akan ditanggung oleh negara dan oleh masyarakat. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga negara. Karena itu, akuntabilitas administrasi publik bersifat kompleks dan multi aset atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional,
legal, politik, dan demokratis. Akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, apalagi di daerah-daerah, masihlah sangat kurang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui transparansi dari setiap kegiatan maupun laporan keuangan yang ada di daerahnya. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam hal demokrasi masih belum terpenuhi. Serve a citizen, not customer. New Public Service memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang punya hak dan kewajiban publik yang sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. Citizen adalah penerima dan pengguna pelayanan publik yang disediakan pemerintah dan sekaligus juga sebagai subjek dari berbagai kewajiban publik seperti mematuhi peraturan, perundang-undangan, membayar pajak, membela negara, dan sebagainya. New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi negara dan publik tidak bersifat sukarela. Karena itu, abdi negara tidak hanya responsif terhadap customer, tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan, trust, dan kolaborasi dengan warga negara. Hal di atas masihlah belum terlaksana dengan baik karena kadangkala ditemui adanya pelayanan publik yang mendahulukan pelayanan terhadap pihak yang mempunyai kedudukan atau masyarakat yang menggunakan uang untuk mempercepat proses dari pelayanan tersebut. Misalnya, dalam pembuatan KTP agar prosesnya cepat selesai, maka seorang membayar si pelayan publik tersebut, sedangkan seorang yang tidak membayar dilayani dengan wajar dan kadang-kadang cenderung diundur-undur. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan masih mengikuti kemampuan seseorang untuk membeli atau membayar suatu produk jasa. Value people, not just productivity. Karena itu, dalam tata kerja kelembagaan, suatu organisasi memberikan nilai kepada pegawainya dengan adanya pengembangan karir melalui talent management. Kemudahan dalam pelaksanaan tugas, penghargaan finansial dan non-finansial untuk yang berprestasi, pengembangan kapasitas pegawai, dan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan perilaku. Di beberapa tempat di Jawa Barat, khususnya ya di Jawa Barat ini, terutama di kabupaten kota dan provinsi Jawa Barat, sudah dikembangkan talent management sehingga yang diberi kesempatan untuk mengikuti jabatan-jabatan selanjutnya lebih tinggi, misalkan kalau di kabupaten itu adalah pejabat-pejabat eselon 2, jabatan tinggi pertama gitu ya. Nah, itu biasanya dipilih berdasarkan manajemen talent ini. Jadi dipilih di beberapa peringkat dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 20, baru dialah yang berhak untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan tinggi pertama tersebut. Model NPS, model New Public Service ini menurut Janet and Robert Denhart menekankan pada 4 pemikiran, yaitu positivism, yaitu teori demokratis citizenship, model of community dan civil society, atau model komunitas dan masyarakat sipil, organization humanism and new public administration, atau humanisme organisasi, dan yang keempat new public administration, atau terakhir post modern public administration. Apa itu democratic citizenship? Model kewarganegaraan demokratis memandang warga negara bukan sebagai entitas atau objek sistem hukum yang diatur dan dilakukan oleh hak dan kewajiban legal. Teori ini menempatkan warga negara sebagai aktor aktif yang berpotensi mempengaruhi sistem politik. Negara ada, menurut pandangan ini, untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingan dan aturan tertentu. Model komunikasi and civil society, model komunikasi dan civil society berargumen bahwa komunitas-komunitas yang plural harus dijaga dari dominasi kelompok atau sistem agar mereka tetap terjaga identitasnya. Namun jangan pula menimbulkan konflik antar komunitas sehingga diperlukan pembentukan koalisi besar, mediasi, dan negosiasi. Karena itu, kata Garner, komunitas harus dicirikan dengan caring, trust, and teamwork. Dari sudut politik, mereka merasa tak berdaya karena negara telah tersandra oleh kepentingan asing, pengusaha dan politik tersandra oleh kepentingan partai, kelompok, dan birokrasi misalnya. Masalahnya bagaimana administrator publik mampu menjamah mereka, karena itu seluruh usaha administrasi publik diarahkan.
Organizational Humanism and New Public Administration. Organizational Humanism and New Public Administration merupakan gerakan intelektual yang tidak puas dengan semua asumsi dasar OPA dan NPM. Gerakan administrasi publik baru sangat dipengaruhi oleh paradigma kritis, konstruktivis, dan interpretif dalam mana yang bermuara pada paradigma humanistik atau post-positivism. Mereka berasumsi ilmu-ilmu sosial berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Dari sudut aksiologis, ilmu tidak bisa dilepaskan dari nilai. Realitas secara epistemologi adalah hasil dari konstruksi bersama antara peneliti dengan yang teliti. Tujuan ilmu bukan menjelaskan, mengontrol, dan meramalkan, melainkan understanding, pemahaman, atau Verstehen, dengan tujuan yang melakukan transformasi sosial yang lebih adil dan demokratis. Karena itu, administrasi publik baru ini disebut sebagai dialectical organization atau consociated model, yang konsepnya diuraikan Den Haag dalam bukunya In the Shadow of Organization. Postmodern Public Administration, mazhab berikutnya dari public administration adalah postmodernism, yang mengubah pandangan dari kajian organisasi yang bebas nilai menjadi value bound. Studi tentang administrasi didekati dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai, bukan hanya fakta. Sensitif terhadap makna subjektif manusia, bukan hanya perilaku objektifnya dalam setting interaksi sosial yang dinamis. Cara pandang pendekatan ini adalah government must increasing be based on care and open discourse among all parties, including citizen and administrator. Para pendukung teori postmodern ini punya perhatian yang ditekan pada wacana discourse yang membuka proses intersubjektivitas manusia dalam konteks dinamika organisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap mendapat respon baik dengan memberikan komentar, like-nya, dan subscribe tentu saja. Dan kalau ada kekurangan itu datangnya dari saya, kalau ada kelebihan tentu saja datangnya dari Allah Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.